24005. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Lutfia Tarasa Putri dengan NIM C1B024124. Hai semuanya, perkenalkan namaku Elshan Kalibna dengan NIM C1B024111. Hai semuanya, nama saya Muhammad Hanif Putra Adil dengan NIM C1B024063. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmat Talita Andiani dengan NIM C1B024126. Pada video kali ini, kami akan melakukan observasi dan wawancara mengenai permasalahan kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat Universitas Jambi. Selain itu, kami juga akan mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta membahas hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar termasuk solusi atas permasalahan tersebut. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh setiap warga negara untuk kemajuan bangsa. Namun, tahukah kamu bahwa kesadaran akan pentingnya pajak masih menjadi tantangan besar di Indonesia? Pajak yang kita bayarkan berperan sangat penting dalam pembangunan negara, mulai dari infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan. Semua itu berasal dari pajak yang kita bayar. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Namun sayangnya masih banyak orang yang kurang sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Beberapa di antaranya menghindari pajak, bahkan ada yang tidak tahu bagaimana cara melaporkannya. Adapun permasalahan yang sering terjadi namun kurang disadari oleh masyarakat mengenai pajak ini yaitu kurangnya pemahaman tentang pajak. Banyak masyarakat yang belum memahami apa itu pajak, jenis-jenis pajak, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara. Kurangnya edukasi pajak di kalangan masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran untuk membayar pajak. Minimnya transparansi pengelolaan pajak, ketidakjelasan mengenai penggunaan dana pajak oleh pemerintah seringkali menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak. Kompleksitas sistem pajak, proses administrasi pajak yang rumit termasuk perhitungan dan pengelolaan pajak, membuat sebagian wajib pajak enggan untuk kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini seringkali menurunkan niat masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Ketidakadilan dalam penegakan pajak. Ada persepsi bahwa penegakan hukum pajak cenderung tidak adil di mana masyarakat kecil merasa lebih dibebani, sementara korporasi besar atau orang kaya sering terlihat dapat menghindari kewajiban pajak mereka. Kurangnya kesadaran tanggung jawab kolektif, beberapa individu tidak memahami bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara. Kesadaran bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan seringkali masih rendah. Ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, rendahnya kualitas layanan publik dan didanai dari pajak seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menyebabkan sebagian masyarakat merasa enggan untuk membayar pajak karena tidak melihat langsung manfaatnya. Pengaruh sosial dan lingkungan. Lingkungan sosial yang kurang mendukung dalam hal kepatuhan pajak juga menjadi faktor penting. Jika banyak orang di sekitar tidak mematuhi pajak, kesadaran individu tidak membayar pajak cenderung menurun. Permasalahan ini perlu ditangani dengan pendekatan komprehensif, mulai dari edukasi pajak, peningkatan transparansi, hingga reformasi dalam sistem perpajakan yang lebih rendah dan adil. Halo semuanya, saat ini kita sedang berada di lingkungan Universitas Jambi mewawancarai seputar perpajakan. Bersama dengan Ibu siapa, Bu? Lutriani. Di perpustakaan. Oh, baik. Di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Baik. Kita akan bertanya nih, Bu, seputar perpajakan yang sering Ibu bayar di kehidupan sehari-hari seperti itu. Untuk pertanyaannya, menurut Ibu, apakah proses pembayaran pajak saat ini cukup mudah dan transparan? Menurut saya sudah mudah dan transparan karena bisa dilakukan dengan secara online pun, jadi cepat. Betul.
Lalu apakah Ibu pernah mengalami kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan? Tidak, sudah jelas. Baik, sudah jelas Bu ya, apa yang dilakukan pemerintah, tata caranya bagaimana. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa pemerintah sudah memberikan sosialisasi yang cukup tentang pentingnya membayar pajak? Ya, kalau menurut saya sih udah cukup, tapi namanya sosialisasi mungkin ada juga yang ada yang belum ngerti atau perlu orang harus ngerti lagi, terus-terusan benar gencar lah gitu ya, biar pajak itu terus terkumpul, jadi pembangunan bisa lebih meningkat lagi. Betul Bu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu membayar pajak apa aja Bu? Pajak motor, pajak mobil, sama pajak PBB ya. Oh, pembangunan. Ya. Baik. Oke Bu, kita lanjut pertanyaannya. Apakah manfaat yang Ibu rasakan dengan adanya keberhasilan dalam membayar pajak dari masyarakat? Oh, sangat banyak. Menurut saya dengan adanya pembangunan yang begitu berkembang dengan pesat ya misalnya seperti kayak jalan tol juga sekarang di mana-mana, jadi mempermudah kita untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Kalau dulu kan misalnya kita mau ke Jakarta tuh, kalau bawa mobil harus lewat Sukadana kan, 11 jam. Dengan adanya jalan tol yang di Palembang di Oki itu, jadi cuma 5 jam, jadi menghemat 6 jam. Itu kan dari pajak-pajak itu juga ya. Jadi sangat banyak lah manfaatnya, kayak di Papua, di daerah timur juga untuk misalnya pengairan mereka kan di sana hujan tuh cuma setahun sekali karena cuma daerah bayangan hujan. Sekarang dengan ada presiden yang baru kemarin, air tuh sekarang sudah ngalir terus gitu, karena itu juga mungkin dari pajak gitu kan. Pokoknya dengan pajak itu banyak manfaat yang dirasakan gitu. Oke, baik. Terus pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu yang menaati peraturan dengan membayar pajak namun disalahgunakan oleh pihak berwenang seperti korupsi, penggelapan dana, dan lain-lain? Nah, kalau menurut saya sudah banyak contoh kasus ya penggelapan pajak itu, bisa disebutin lah banyak. Itu ya harus dihukum dengan berat. Mereka harus dimiskinkan juga gitu. Hasil-hasil dari penggelapan pajak dan korupsi mereka itu harus dikembalikan ke negara. Kalau perlu disita barang hasil kekayaan mereka dari penggelapan itu, dan mereka dimiskinkan gitu, biar kapok lah yang semuanya. Iya. Apalagi sekarang Presiden lagi gencarnya untuk melakukan pemberantasan aset tuh ya, atas korupsi yang dilakukan. Oke, begitulah hasil wawancara kami seputar perpajakan. Terima kasih Ibu. Sama-sama, sukses semuanya ya. Pada permasalahan ini terdapat hubungan penerapan dengan Pancasila, yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini berbentuk salah satunya, yaitu nilai syukur. Untuk tindakannya adalah menyalurkan kelebihan rezeki. Misalnya, warga negara yang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu melalui membayar pajak. Dan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, salah satu nilainya yaitu nilai keadilan, di mana terdapat 3 tolak ukur. Salah satunya adalah nilai skandal sosial, artinya kalau sampai ada orang yang tidak mau berbagi dengan orang miskin, maka hal ini merupakan perbuatan menurunkan dan merendahkan martabat orang kaya tersebut. Melalui pembayaran pajak, kita dapat berbagi dengan orang miskin. Sila ketiga Persatuan Indonesia, nilai-nilai ini meliputi rasa nasionalisme dan rasa memiliki negara ini. Salah satu mewujudkannya adalah dengan kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara, misalnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Sila keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bertujuan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, di mana sejalan dengan tujuan dari fungsi pajak. Sila terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dari sila ini mengandung nilai-nilai keadilan yang berhubungan dengan kesejahteraan bersama, yang juga sejalan dengan fungsi dari pajak. Ada juga nih undang-undang dasar yang mengatur tentang pajak, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan dan atas barang mewah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan yang terakhir, kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya pajak. Dengan taat membayar pajak, kita bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tapi juga berkontribusi dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Ingat, pajak kita untuk kita. Jadi, sudahkah kalian melaporkan dan membayar pajak kalian tahun ini? Ayo jadi bagian perubahan dan kemajuan bangsa dengan taat pajak. Bersama, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera. Ayo bayar pajak. Ingat, pajak kita untuk kita. Paham?